secara rutin lah merapalkan Gayatri Mantra dari perut istri. Om Swastiastu, pemirsa, kita berjumpa kembali di Dharma Sentana Channel, channelnya Sta Dharma Sentana Sulawesi Tengah. Bekerja bersatu, jaya bersama. Bakti untuk negeri. Pemirsa, merupakan hal yang luar biasa. Kami saat ini dapat menghadirkan seorang tokoh yang luar biasa dari Bali. Beliau adalah Pinandita Dr. Andes Iketut Swastika. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng. Mohon maaf supaya akrab dikit yang panggil kaki yang manten nggih. Silahkan. Nggih. Mohon maaf, jadi kami sangat berbangga dan bahagia sekali di mana Kaki yang saat ini bisa hadir di tengah-tengah kami. Kaki yang mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa kami dapatkan setelah Kaki yang datang di sini. Asengkara. Kalau boleh ini Kaki yang kayaknya waktunya singkat banget ya di Palu ya. Karena kami sangat mengharapkan sekali Kaki yang dapat memberikan banyak ilmu maupun wejangan tentang kepemangkuan maupun tentang bagaimana ya kita caranya mendidik generasi muda sekarang ini gitu loh Kaki yang. Nggih. Ya. Silakan. Nggih, angayu bahagia. Pada hari ini pagi Titiang dihadirkan di kampus Setah yang sangat luar biasa di Palu. Kita jauh dari Bali, ternyata di sini bisa mendirikan perguruan tinggi khusus untuk agama Hindu. Nah, terkait dengan apa yang barusan saya panggil adik aja ya. Nah, kalau dibilang ibu ya kurang enak lah rasanya. Adik Sugiyarti yang kebetulan dosen di Setah, saya tahu percis. Adik berasal dari Malang Selatan ya, Malang Selatan, Ampel Gading. Di sana ada Pura Anantaboga yang sering saya kunjungi, termasuk puncak Pasupati kan. Ya, luar biasa jalan ke sana tuh harus naik terak ditambah dengan jalan kaki. Nah, keberadaan Titiang di sini karena dihadirkan terkait dengan transit dari perjalanan, kalau boleh dengan istilahnya bahasa Indonesia roadshow, mewacanakan Dharma atas undangan dari Buol. Nah, dari Buol terus ke Toli-Toli, Sojol, Donggala, sekarang ada di Palu. Nah, perjalanannya mulai tanggal 15 Mei. Sampai sekarang tanggal 27, kita hitung aja berapa hari. Nah, sebelum kita pada poin pembicaraan, perkenankan saya merapalkan satu puja, karena kita tidak bisa lepas daripada pituduh anugerah dari Sang Hyang Aji Saraswati. Mari kita ngambil sikap. Om Saraswati Namastum Biyam Warane Kamurupini Sidarambam Karsami Sidir Bawantu Mesata. Nah, sangat berbahagia sekali Mangku mohon maaf Pinandita. Tiang merasakan anugerah yang luar biasa dengan kehadiran Kaki yang hari ini. Begini, terus terang kami itu sangat bangga sekali ya, bahkan salut dengan perjuangan Kaki yang dari Bali kemudian bisa membina umat sampai ke Sulawesi, sampai ke Buol, kemudian keliling Sulawesi Tengah. Dan kami berpikir kalau banyak sekali generasi-generasi milenial mau mengikuti jejak Kaki yang seperti sekarang ini, oke lah kalau Kaki yang memang melalui swadharmanya sebagai seorang Pinandita ya, tapi generasi muda melalui swadharmanya sebagai anak muda misalkan memiliki militansi gitu ya, memiliki semangat juang untuk memajukan diri, memajukan masyarakat, atau paling tidak membawa nama baik lembaga. Nah, ini kan akan luar biasa perkembangan dari sumber daya manusia kita, Kaki yang. Nah, sekarang begini ya, mohon maaf Kaki yang ini sebagai seorang tokoh bisa
tiang anggap sebagai orang tua, bagaimana Kaki yang ini menyoroti perkembangan anak muda sekarang, mahasiswa-mahasiswa Hindu misalkan, ada nggak yang berubah gitu antara dulu dengan sekarang, Kaki yang? Begini, ada baiknya sebelum saya menjawab apa yang diungkapkan oleh Dek Sugiyarti, kita tidak terlepas dari tatur sastra. Ada disebutkan dalam tugas dan kewajiban orang tua itu, ada, kalau nggak salah saya pernah baca dan sering saya bawakan, ada namanya Pancenida. Orang tua itu bertugas dan berkewajiban sebagai sang amentuaken yang melahirkan. Kedua, orang tua bertugas berkewajiban sebagai sang anyangaskara, mengupacarai. Nah itu kita lihat dalam lontar eko pertama itu ada dari upacara dalam kandungan. Kalau di Hindu Bali kita paham Hindu itu tidak Hindu Bali aja, ya Talotang, Radolado, Hindu di Jawa lagi, Hindu Jawa dan sebagainya. Kalau Hindu Bali itu menyebutkan ada upacara dalam kandungan yaitu megedong-gedongan. Piton-piton kalau di Jawa. Nah itu percis. Udah gitu ada upacara setelah lahir dapetan. Oh, okay. Nah itu kepuspungser. Peropoan kalau di Jawa. Nah itu kita kalau baru isi aja sekarang saling mengisi. Udah gitu ada upacara 42 hari yaitu Majang Colong. Ada upacara 105 hari 3 bulanan. Itu namanya Tigang Sasian, telung bulanan. Ada otonan, ada bayi hoton, ada metatah, potong gigi, panggur. Kalau di Jawa kan panggur. Udah gitu yang terakhir ada upacara pawiwahan. Wiho samskara. Kayak itu. Nah, itulah tugas orang tua. Yang kedua, tugas orang tua yang ketiga, upe bojana, memberikan makan. Ya, sana ada dalam kandungan dan postnatal, prenatal, postnatal. Dalam kandungan itu tidak terlepas juga kita sebagai orang tua itu pilih-pilih makanan yang sekiranya bervitamin untuk sebagai asupan gizi bagi sang jabang bayi. Itu makanan satwam. Iya, itu satwika, itu ya. Udah gitu, setelah lahir, ya udah ada juga, makanya sampai disebutkan ASI itu sampai diberikan usia 3 tahun, kan gitu. Tapi sekarang banyak ibu-ibu karir yang ya mau tidak mau kita pahami, cuma di sini kasih sayang tetap ada. Udah gitu itu yang keberapa? Keempat ya. Ya, amentuaken anyangaskara, upe bojano yang ketiga, yang keempat sekarang padiaya, memberikan pendidikan. Baik dalam kandungan maupun setelah lahir. Dalam kandungan itu ingat Wiracaritra. Arjuna dengan istrinya berdiskusi, ya, Subhadra itu berdiskusi untuk ilmu perang, akhirnya nungka, terpotong. Di sanalah di terpotong itulah Abimanyu itu tidak bisa keluar daripada pertempuran perang. Ya, Dede Sugiyarti paham. Hanya karena terpotong ya udah otomatis apa berpengaruh pada si bayi itu yang mendengarkan dari dalam kandungan. Nah, kita sekarang lihat di tubuh kita ini kan ada 9 lubang ya. Lubang ubun-ubun, sama-sama kita hitung lubang ubun, 1 mata, hidung, ya, kuping, mulut, pori-pori. Ya, pori-pori lubang juga. Pori-pori, udah gitu pusar, anus, dan yang membedakan gender kelamin. Nah, sekarang kayaknya yang pernah dengar, mohon maaf ya, di apa namanya, payudara gitu. Ya. Kan ada pori-porinya di situ. Pokok pori-pori di seluruh tubuh ini ada di payudara, ada di hidung. Makanya disebutkan ya salah satu lubang. Maksudnya pendidikan. Tapi lubang yang paling dekat dengan
jabang bayi itu kan pusar. Makanya saya berharap pada orang tua atau yang mulai daripada menjadi orang tua secara rutinlah merapalkan Gayatri Mantra dari perut istri. Nah, itu pagi, siang, sore, malam, tengahin latri gitu ya. Itu waktu-waktu yang kita bisa memberikan suatu vibrasi sabda Tuhan. Nah, di dalam kekinian kita semua berkarir, tidak sepanjang hari ada di rumah. Bagaimana caranya? Ya kita pakai media, yaitu HP. HP ditempelkan di perut, kita sebagai bapaknya merapalkan itu, jadi otomatis terdengar. Nah, itu pemikiran saya, karena ada seruti, semerti. Di semerti ini kita tafsir, ya, baru sila, laksana, darsana, akhirnya atmanastuti. Kalau atmanastuti kan ada keyakinan dalam hati kita. Nah, itu caranya kita memberikan pendidikan dalam kandungan. Setelah lahir, dari mulai 0 bulan sampai masa prasekolah dan sekolah, di sana si ibu yang punya tanggung jawab. Karena ibu disebutkan pendidik pertama dan pendidik yang utama. Tapi sekarang semua berkarir. Seperti Dek Sugiharti, jadi dosen, meninggalkan anak. Siapa yang mengasuh? Jangan begitu saja diserahkan kepada pembantu kan? Tapi serahkanlah kepada pembantu yang didampingi oleh kakek nenek, pekak kiangnya, dadong. Bahasa Bali, makanya pekak, kiang, kak, dan yang menjadi kakiang. Nah, makanya saya panggilannya kakiang mangku. Jadi dua kata itu kita jadikan satu, pekak dan kiang, jadi kakiang. Nah itu. Nah, itu pendidikan setelah lahir, sebelum dia masuk sekolah. Nah, setelah itu barulah kita serahkan kepada guru. Kepada guru, yaitu pendidikan formal, ditambah dengan pendidikan non formal, mungkin kursus, dan pendidikan oleh masyarakat informal. Kan ada 3 itu ya, dalam ilmu pendidikan: formal, non formal, informal. Nah itu, nah terkait dengan apa yang ditanyakan tadi di prolog, pembinaan generasi muda, khususnya terkait dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan ada di ranah pendidikan formal. Sebagai guru pengajiannya. Ya, sebagai guru pengajian. Makanya disinilah kita sebagai orang tua dituntut tugas dan kewajibannya sesuai dengan sastra, tapi satu sisi anak-anak kita juga dituntut. Dituntut oleh siapa? Oleh sastra. Harus hormat kepada catur guru. Ya, kita pahami bersama. Permisa juga, saya kira tidak usah kita tanya lagi, pasti sudah paham. Catur guru, yaitu guru swadhyaya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sana ada juga kawitan, leluhur. Nah, guru wiseso, pemerintah. Guru pengajian disertai ini para dosen, termasuk Dek Sugiharti. Nah, guru rupake kita sebagai orang tua. Karena itulah ada pancenida. Yang terakhir, yang keempat, matulung urip. Itu tugas kewajiban orang tua. Matulung urip itu adalah apa? Memberikan perlindungan. Nah, perlindungan itu baik fisik maupun non fisik. Kalau perlindungan non fisik, berikanlah anak-anak kita doa. Doa. Nah, secara fisik buatkanlah dia tempat berteduh, berlindung dari panas dan kehujanan, yaitu namanya apa? Rumah. Nah, karena di sanalah disebut rumah tangga. Nah, kalau sudah ini berjalan, ditambah dengan kewajiban yang lain-lainnya, khususnya di Anyangaskara itu, yaitu samskaranya kepada anak-anak kita, yang terakhir ini matulung urip. Sebab anak itu tidak mungkin akan kita biarkan begitu saja, Dek Sugiharti dan pemirsa sekalian. Pasti tetap harus kita dampingi sepanjang dia belum berumah tangga. Kalaupun dia sudah berumah tangga, tetap kita bimbing. Karena di sana ada apa? Suami istri, supaya tidak terjadi clash, gap dan sebagainya, gap.
Itu makanya kita adakan suatu apa? Diskusi, duduk bersama pada saat makan kita. Jadi ada interaksi di sini. Nah, terkait dengan kewajiban anak kepada orang tua, udah jelas di catur guru disebutkan. Iya. Karena selama ini kan orang tua saja seolah-olah punya kewajiban. Tapi anak wajib dituntut juga kewajibannya bukan oleh kita, oleh sastra. Karena supaya dia tidak berdosa. Gitu. Yang jelas di catur guru kita bakti kepada guru swadhyaya dengan jalan apa? Melaksanakan atau meningkatkan seradu bakti dengan pancayannya. Kan gitu. Baik dalam kategori alit, madya, utama. Cuma pancayatnya untuk ini, untuk anak-anak bagaimana, Pinandita? Kalau itu kita bahas, carikanlah waktu nanti. Bakti kita, seradu bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi leluhur itu kan melalui pancayannya, dewayannya kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, pitrayannya kepada orang tua dan leluhur, butoyannya kepada alam, seisinya, sesamanya, udah gitu manusianya kepada sesama. Kita jangan berpatokan pancayannya itu hanya berupakara, yaitu dengan Banten, tapi hormat, gitu, hormat kepada orang tua itu yannya.